Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Miss Rulina. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Riau. Nah, kembalinya saya di video kali ini atas tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Untuk soal yang pertama yaitu menerangkan secara singkat dan jelas tentang peradaban Islam di Nusantara berikut dengan ciri dan karakter khasnya yang berbeda dengan negara Islam lainnya. Nah, untuk peradaban Islam di Indonesia sendiri atau di Nusantara namanya dahulu, sebenarnya banyak sumber mengatakan Islam sudah ada di Indonesia sejak awal Islam itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, karena kurangnya bukti-bukti serta fakta-fakta yang tertulis yang terdapat di Indonesia, menyebabkan tidak ada pendapat yang kuat tentang Islam masuk pada awal zaman Islam ada kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari hal tersebut, menurut teori-teorinya, terdapat teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, pada abad ke-14, dan lain sebagainya. Nah, setelah di Indonesia sendiri, pada dahulunya sebelum Islam, yang terkenal di Indonesia itu terdapat pada zaman Hindu-Buddha, yang mana zaman Hindu-Buddha ini awalnya pada masa kejayaannya berdiri kerajaan-kerajaan di berbagai wilayah Indonesia, yaitu kerajaan Hindu-Buddha. Setelah hancurnya satu persatu atau runtuhnya satu persatu kerajaan-kerajaan tersebut, salah satunya kerajaan Majapahit, maka berkembanglah Islam di Indonesia, mulai datanglah Islam di Indonesia itu sendiri. Yang mana Islam itu tergolong mudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena untuk masuk ke dalam agama Islam tidak menggunakan upacara-upacara, melainkan hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat sebagai bentuk penghambaan kepada Allah dan mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Nah, selain itu di agama Islam juga tidak mengenal sistem kasta karena semua manusia itu derajatnya sama, yang membedakan hanyalah kadar ketakwaan seseorang. Yang selanjutnya yang menyebabkan mudahnya Islam diterima di Indonesia yaitu karena penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan secara damai, tidak melalui peperangan. Nah, jalur masuknya Islam itu sendiri merupakan menurut saya itu jalur-jalur yang strategis. Yang pertama tentunya jalur perdagangan, yang mana para pedagang luar, ada yang mengatakan pedagang Gujarat, ada yang mengatakan pedagang Arab yang telah memeluk agama Islam melakukan perdagangan ke Indonesia. Dalam perdagangan tersebut dia juga menyimpan misi untuk menyebarkan agama Islam. Nah, dari situlah sedikit demi sedikit Islam mulai bermunculan di Indonesia. Kemudian melalui perkawinan. Melalui perkawinan yaitu orang yang beragama Islam menikah dengan pribumi yang tidak beragama Islam dan memberikannya syarat agar memeluk agama Islam. Nah, untuk ciri dan karakteristik yang khas dari Islam di Nusantara itu sendiri yaitu misalnya agama Islam di Nusantara itu menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada terdahulu, tetapi tidak menghilangkan nilai keislaman yang asli. Nah, yang selanjutnya ciri khas dan karakteristiknya itu diatur juga oleh lembaga negara yaitu Majelis Ulama Indonesia. Nah, dari budaya-budaya leluhur kita dahulu, selanjutnya dipilih dan disesuaikan dengan ajaran Islam dan tidak melenceng dari agama Islam. Ciri khas yang lainnya terdapat dari ciri bentuk fisiknya, yaitu berupa sarung, yang mana di Indonesia sendiri santri-santri atau masyarakat Islam lainnya banyak yang menggunakan sarung untuk sholat, untuk menutup aurat, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Nah, dari sarung tersebut juga diselipkan budaya-budaya yaitu berupa batik, sarung berbentuk batik, dan lain-lainnya. Nah, kita lanjut kepada soal yang kedua, yang bunyinya yaitu
sebutkan dan jelaskan bagaimana hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan setelah masuknya Islam di Nusantara, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Nah, secara fisiknya dapat kita lihat dari bangunan-bangunan yang mana pada zaman dahulu atau zaman sebelumnya bangunan-bangunan tersebut berciri khas dengan bangunan-bangunan Hindu-Buddha. Nah, pada saat ini banyak ada salah satu masjid yang juga berarsitektur Hindu-Buddha, tetapi itu seiring berkembangnya zaman sudah perlahan dijadikan masjid dan dirubah dengan arsitektur Islam. Yang kedua yaitu selanjutnya bentuk fisik lainnya yaitu adanya beduk. Nah, pada zaman Hindu-Buddha dahulu, beduk itu menandakan dahulunya beduk itu digunakan penanda waktu dalam peribadatan orang yang menganut agama Buddha. Nah, pada saat sekarang ini beduk sudah digunakan untuk penanda waktu sholat bagi umat Islam. Selanjutnya, bukti non-fisiknya yaitu bisa dilihat dari karya sastra, yaitu karya sastra maupun seni. Nah, karya seni di sini bisa kita lihat dari seni wayang, yang mana pada zaman dahulunya wayang tersebut berciri khas Hindu-Buddha, menceritakan tentang berbagai kisah-kisah Ramayana dan lainnya. Nah, setelah saat ini, setelah adanya Sunan Kalijaga, maka diubahlah perlahan-lahan wayang tersebut menceritakan dan berciri Islam. Selanjutnya kita masuk pada soal ujian yang ketiga, yaitu menjelaskan peran ulama pada masa kerajaan Islam. Nah, di sini selain ulama tersebut berperan dalam bidang agama, tetapi pada masa kerajaan dahulunya ulama tersebut juga berperan dalam bidang politik. Selain itu, ulama juga berperan sebagai pejabat elit yang berfungsi untuk memperkokoh kedudukan pemimpin yang berada di tahta singgasana kerajaan. Salah satunya di Kerajaan Samudra Pasai, pemerintahan Islam pada saat itu menunjuk seorang ulama sebagai mufti resmi di Kerajaan Samudra Pasai. Nah, selain itu, ulama juga senantiasa berada di samping sang raja sebagai penasehat spiritual, sebagai penasehat langkah apa yang harus diambil untuk keputusan kerajaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk soal yang nomor 4 yaitu faktor yang menyebabkan runtuhnya Kesultanan Aceh. Nah, salah satu faktor runtuhnya Kesultanan Aceh yaitu adanya perebutan kekuasaan antara pewaris tahta kesultanan. Nah, hal ini yaitu dengan bukti setelah meninggalnya Sultan Iskandar Sani, setelah berbagai peristiwa terjadi, para bangsawan ingin mengangkat janda Sultan Sani tersebut menjadi pewaris selanjutnya. Namun, ada masyarakat yang menentang dan menginginkan bahwa penerus tahta adalah seorang yang bergelar sultan, karena masih ada keturunan sultan yang masih hidup bersamanya. Nah, dari hal tersebut muncullah perang saudara, berbagai kerusakan terjadi. Nah, setelah itu muncullah perang saudara ini yang atas dasar perebutan kekuasaan atau perebutan tahta kerajaan, yaitu tentang siapa yang melanjutkan waris kerajaan Aceh selanjutnya. Nah, untuk soal yang nomor 5 yaitu bagaimana bentuk perlawanan atau bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Nah, pada masa penjajahan dahulunya, bangsa Indonesia tidak hanya diam dengan penjajahan tersebut, tapi seiring berjalannya waktu, bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia mulai melakukan perlawanan. Nah, perlawanan ini hanya bermodalkan semangat dan tekad yang kuat antara masyarakat Indonesia, dan yang mana kita ketahui bersama dengan dalam perlawanan tersebut rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia tidak memiliki senjata apa-apa melainkan cuma sebuah bambu runcing. Tetapi tidak perlu dilihat dari bentuk alatnya, tetapi semangat dan tekadnya itulah yang membuat Indonesia saat ini merdeka, dan kita bisa merasakannya hingga saat ini. Meskipun banyak perlawanan yang dilakukan bersifat kedaerahan,
yang mana perlawanan-perlawanan tersebut tidak terorganisir dengan baik, yang juga mudah dimanfaatkan oleh bangsa penjajah pada saat itu. Nah, perlawanan-perlawanan tersebut dipimpin tidak memiliki organisasi, melainkan hanya dipimpin oleh masyarakat atau tokoh masyarakat yang disegani dan memiliki karisma di dalam masyarakat atau di dalam daerahnya. Setelah dengan berjalannya waktu, mulailah muncul para pemimpin-pemimpin yang memimpin jalannya perang melawan penjajah. Misalnya perang Diponegoro, misalnya perlawanan Kesultanan Ternate, perlawanan Kesultanan Demak, dan perlawanan Kesultanan Aceh. Meski dalam perlawanan tersebut mengalami kegagalan juga, tetapi masyarakat Indonesia terus bangkit hingga pada akhirnya masyarakat Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk soal yang ketujuh, yaitu mengenai kebijakan-kebijakan Hindia Belanda pada bidang politik, ekonomi, dan perubahan sosial budaya. Nah, kebijakan dalam bidang politik diantaranya yaitu politik divide et impere, yaitu politik memecah belah, yang mana divide et impere ini dilakukan oleh VOC dengan cara mendukung salah satu pihak kerajaan di Indonesia dan membantunya sebagai hasilnya atau sebagai gantinya VOC mendapatkan wilayah hingga dapat memonopoli perdagangan. Selanjutnya yaitu politik liberal, dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Agraria 1870. Undang-Undang Agraria 1870 ini dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1870. Nah, dalam Undang-Undang Agraria ini, pengusaha swasta dapat menyewa wilayah di Indonesia atau tanah di Indonesia selama 75 tahun. Nah, dengan demikian tidak lagi dimonopoli oleh Belanda, tetapi dilakukan liberalisasi. Nah, untuk kebijakan politik selanjutnya yaitu politik etis atau politik balas budi. Politik etis atau politik balas budi ini merupakan sebagai dampak dari politik tanam paksa yang diterapkan penjajah kepada Indonesia. Nah, dalam bidang ekonomi, kebijakan yang pernah diterapkan yaitu penjualan tanah partikelir, yang mana Belanda dan Cina diberi kesempatan untuk menyewa ataupun membeli tanah di Jawa untuk dimanfaatkan membuat kebun kopi maupun yang lainnya. Nah, kebijakan pada tanah partikelir ini, jika seorang tuan tanah membeli tanah dengan luas, maka penduduk di tanah tersebut harus mengikuti apapun ketentuan dari pemilik tanah tersebut atau tuan tanah tersebut, termasuk dalam memberikan upah terhadap orang yang bekerja di perkebunannya dengan harga yang murah dan sewenang-wenang. Tuan tanah tersebut juga dapat sewaktu-waktu menarik uang sewa warung, menarik uang sewa rumah, menyuruh penduduk untuk kerja rodi atau kerja paksa. Selanjutnya, kebijakan yang dilakukan oleh Hindia Belanda yaitu sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini dilakukan Belanda karena mengalami kesulitan ekonomi, terutama berkurangnya dana yang masuk. Nah, dalam sistem tanam paksa ini, para petani diwajibkan untuk menanam tanaman ekspor atau tanaman dagang seluas 20% dari lahannya. Namun, dalam pelaksanaannya, tanaman tersebut melebihi luas tanah yang ditentukan. Selain itu, petani juga disuruh untuk mengangkut hasil dari pertanian tersebut ke pabrik. Nah, untuk perubahan budaya ketika pada zaman Hindia Belanda, yaitu dapat kita lihat dari misalnya gaya bahasa, yang mana bahasa yang diterapkan pada saat itu bahasanya mulai ada campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Belanda. Kemudian cara pakaiannya, mulai masuknya pakaian-pakaian barat ke Indonesia, mulai ditirunya ke pakaian-pakaian barat oleh masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya perubahan budaya
pada masa kolonialisme, yaitu mulai masuknya tarian tradisional di Indonesia yang lambat laun kemudian tarian tradisional itu menjadi pertunjukan-pertunjukan pada masa kolonial Belanda tersebut. Untuk soal yang terakhir, yaitu dengan soal masa pergerakan nasional merupakan periode yang penting dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, hal ini dikarenakan oleh pada masa pergerakan nasional ini muncullah kembali sikap ingin merdeka, sikap persatuan, sikap rasa ingin merdeka bersama. Dan dengan itulah para petinggi-petinggi negara Indonesia pada saat itu mulai melakukan pergerakan-pergerakan yang terorganisasi, mulai dengan yang dipimpin oleh berbagai pemimpin di wilayahnya, seperti di Maluku ada Patimura. Selanjutnya juga salah satu faktor mengapa masa pergerakan nasional ini merupakan periode yang penting dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu karena pada saat itu mulailah bersatu masyarakat Indonesia, baik petinggi negara maupun masyarakatnya yang rendah, walaupun melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kemerdekaan, walaupun banyak cobaan dan rintangan, tetapi masyarakat Indonesia terus berjuang, terus memberikan kemampuannya secara maksimal dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sampai di sinilah dari saya. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.